Hai Sobat IMC, memiliki kesehatan yang prima merupakan hal yang ingin dimiliki oleh semua orang. Tubuh manusia memiliki berbagai organ penting yang memiliki perannya masing-masing. Khusus untuk pria, salah satu organ tersebut adalah kelenjar prostat. Gangguan prostat adalah kondisi yang terjadi karena kelenjar prostat yang mengalami pembesaran atau pembengkakan, sehingga berakibat pada terganggunya saluran kemih. Gejala yang ditimbulkan akibat pembesaran prostat dapat mengurangi kualitas hidup. Hampir semua laki-laki lanjut usia akan mengalami gejala gangguan berkemih akibat pembesaran kelenjar prostat. Gangguan akibat pembesaran prostat ini dimulai dirasakan gejalanya sekitar usia 50 tahun ke atas. Sering merasa ingin buang air kecil saat tidur di malam hari lebih dari 2 kali dan tidak mampu menahan keinginan buang air kecil adalah gejala pembesaran prostat. Sedangkan gejala lainnya adalah menetes setelah berkemih, merasa tidak tuntas berkemih, pancaran kemih yang lemah dan terputus-putus, serta membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berkemih. Ada beberapa jenis gangguan pada prostat yang dapat menyerang pria. Yang pertama, benign prostate hyperplasia atau yang biasa disebut BPH. Ini adalah gangguan kesehatan berupa pembesaran prostat jinak yang terjadi ketika kelenjar prostat membesar sehingga saluran kemih mengalami penyempitan. Gejala yang timbul adalah susah buang air kecil, aliran urin yang lemah dan tersendat-sendat, rasa tidak tuntas setelah buang air kecil, dan sering ingin buang air kecil di malam hari. BPH dapat disembuhkan dengan beberapa penanganan yang tepat seperti pemberian obat-obatan yaitu dutasterid. Oke, jenis gangguan pada prostat yang kedua yaitu kanker prostat. Kanker prostat adalah pertumbuhan sel secara abnormal pada kelenjar prostat yang berkembang secara tidak terkendali, sehingga dapat mempengaruhi dan menghambat saluran kemih dan fungsi seksual. Penyebab kanker prostat sebetulnya masih belum jelas secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kanker prostat. Di antaranya adalah usia di atas 50 tahun akan memiliki risiko yang lebih tinggi. Begitu juga dengan ras kulit hitam, dia akan memiliki risiko yang lebih tinggi. Obesitas pun menjadi suatu faktor risiko. Riwayat keluarga yang memiliki penyakit kanker prostat sebelumnya pun juga menjadi risiko. Kanker prostat mungkin tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Kanker prostat yang sudah lebih berat biasanya akan mulai menimbulkan gejala seperti kesulitan buang air kecil, penurunan kekuatan dalam aliran urin, terdapat darah dalam urin maupun sperma, rasa sakit pada tulang, penurunan berat badan, ataupun disfungsi ereksi. Pengobatan kanker prostat dapat dilakukan melalui operasi pembedahan secara radikal. Radioterapi juga menjadi salah satu alternatif untuk pengobatan kanker prostat. Ada juga terapi dengan menggunakan obat-obatan seperti terapi hormonal, kemoterapi, ataupun imunoterapi. Jenis gangguan pada prostat yang ketiga yang dapat menyerang pria yaitu prostatitis. Prostatitis adalah peradangan atau infeksi pada kelenjar prostat. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu rasa nyeri saat buang air kecil tidak lampias, urin berdarah, aliran urin melemah, dan yang sangat khas adalah nyeri saat ejakulasi. Pengobatan yang bisa dilakukan untuk prostatitis adalah dengan pemberian antibiotik, baik oral atau injeksi. Juga diberikan anti radang atau anti nyeri. Ada kalanya pada kondisi yang kronis, bisa dilakukan pijat prostat secara berkala atau terapi mekanis menggunakan alat ekstrakorporeal, shockwave terapi, atau ESWT. Bisa juga ditambahkan dengan memberikan obat golongan alpha blocker untuk menghilangkan gejala nyeri saat berkemih, di mana obat ini akan membuat relaksasi otot di leher kandung kemih. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur robotik biopsi prostat dapat memberikan keunggulan lebih dalam mendeteksi keganasan prostat. Pertama, pasien akan melakukan screening prostat dengan pemeriksaan prostat spesifik antigen atau PSA yang diambil melalui darah. Apabila PSA di atas 4 nanogram per desiliter, maka screening pasien akan dilanjutkan dengan pemeriksaan multiparametrik MRI prostat dengan kontras. Dari hasil MRI, kita akan mendapatkan scoring PIRADS, di mana skor PIRADS 3 atau lebih diindikasikan kuat untuk menjalani prosedur robotik biopsi prostat. Pastinya, prosedur robotik prostat mempunyai tingkat keakurasian dan presisi yang lebih tinggi. Pada prosedur ini, kita menggabungkan gambaran MRI prostat dengan USG prostat transektal yang dilakukan secara live sehingga membuat struktural prostat 3 dimensi dengan ada gambaran lesi yang dicurigai sebagai keganasan pada prostat.
Lesi yang kita curigai ini akan ditargetkan pada beberapa titik, dan titik yang sudah kita atur ini akan diintegrasikan ke dalam robotic arm yang kemudian memposisikan robotic arm secara otomatis untuk memudahkan pengambilan jaringan pada lesi yang dituju. Poin terakhir, robotik biopsi prostat adalah tindakan minimal invasif sehingga mengurangi resiko komplikasi dan perdarahan pasca tindakan, serta juga minimal resiko infeksi sehingga proses pemulihan pasien lebih cepat. Jadi, penting sekali untuk laki-laki yang umumnya berusia di atas 50 tahun untuk menjalani pemeriksaan PSA sebagai deteksi dini adanya kecurigaan ke arah kanker prostat. Selama ini, paradigma operasi prostat pada sebagian masyarakat menjadi sesuatu yang menakutkan dan berusaha dihindari. Dengan perkembangan teknologi medis dan kedokteran yang sudah sangat canggih, operasi pembesaranan prostat dapat dilakukan secara minimal invasif tanpa sayatan, dengan risiko dan rasa nyeri yang lebih rendah dan waktu perawatan yang lebih singkat. Transurethral resection of prostate atau TURP adalah prosedur operasi dengan membuang bagian dalam dari kelenjar prostat untuk mengurangi gejala gangguan berkemih akibat pembesaran prostat. Dalam operasi TURP dilakukan menggunakan bantuan teropong dan resektoskop yang dimasukkan melalui saluran kencing. Selanjutnya dilakukan pengikisan atau pengerokan bagian dalam prostat dengan menggunakan alat teropong dan resektoskop. Gangguan prostat jika tidak ditangani secara tuntas dapat mengarah pada sejumlah komplikasi seperti tidak bisa berkemih, infeksi, urin yang disertai darah, batu kandung kemih, pembengkakan ginjal, hingga gagal ginjal. Dan perlu diingat bahwa segala penggunaan obat dan alternatif kesembuhan lainnya harus dikonsulkan terlebih dahulu dengan dokter yang profesional sehingga proses penyembuhan lebih aman, cepat, dan maksimal. Konsultasikan kesehatan Anda, khususnya terkait dengan pembesaran prostat dengan para dokter-dokter spesialis urologi di jaringan rumah sakit dalam naungan IMC Healthcare.